Saudara sekalian, kita bersyukur kita bisa kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama akan membuka dari Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan ayat yang ke-20. Yosua pasal 6 1 sampai 11 lanjut ke ayat 20. Jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja, kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara, kapan terakhir saudara mengalami kemenangan di dalam hidup ini? Kapan terakhir bersuka cita, merasakan grateful, merasakan bahagia karena kemenangan yang diraih? Mungkin ketika saudara ujian, Anda lulus. Ketika saudara berdagang, untung besar. Ketika ikut tender, memenangkan tender, dan seterusnya. Kemenangan adalah sesuatu yang baik. Kemenangan adalah sesuatu yang perlu disyukuri oleh kita. The taste of victory itu kemudian memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan juga harapan baru. Itu sebabnya Tuhan berikan kepada kita kemenangan-kemenangan kecil mungkin yang akan berujung kepada kemenangan-kemenangan besar. Kalau saya dan saudara mengalami kemenangan di dalam Tuhan, marilah kita syukuri itu. Tetapi kita tahu bahwa kemenangan tidak selalu kita miliki juga. Bahwa tidak semua orang bisa mengalami kemenangan. Kita bersyukur kalau kemenangan itu terjadi dalam hidup kita hari ini dan seterusnya. Di zaman Israel berjalan menuju ke tanah perjanjian, kita tahu ada sebuah kemenangan besar yang terjadi, yaitu kemenangan atas Yeriko, atas sebuah kota besar dengan para prajuritnya yang gagah perkasa, dengan para pemimpin yang hebat di kota itu. Yosua dan kawan-kawannya itu ternyata bisa mengalahkan Yeriko. Dan kemenangan Yeriko bukan sebuah kemenangan yang gampang. Itu bukan kemenangan yang enteng. Paling sedikit ada 3 hal. Pertama, oleh karena Yeriko dengan seluruh penduduk dan tentaranya, mereka sudah siap sedia terhadap peperangan itu. Maka firman Tuhan mengatakan mereka sudah betul-betul siaga penuh. Dari sisi manusia betapa susahnya mengalahkan mereka yang sudah sangat siaga. Benteng itu sendiri sudah dibangun oleh mereka sekian lama dan benteng itu luar biasa sekali. Sejarawan mengatakan bahwa benteng itu begitu besarnya tembok itu sehingga kereta kuda itu bisa lewat di atasnya. Begitu tebal, begitu kokoh. Dan pintu gerbangnya juga begitu kokoh dan dikatakan
Di situ pintunya sangat terjaga dan tidak ada orang yang keluar dan masuk. Itu adalah a formidable fortress city. Sebuah kota yang dilindungi dengan tembok yang sangat kuat dan sangat kokoh. Bagaimana mengalahkan mereka? Secara manusia betapa sangat sulit. Yang kedua, mengapa sulit? Oleh karena orang Israel itu sendiri sudah sangat kelelahan. Bayangkan orang tua mereka keluar dari tanah Mesir, lewat Laut Merah ke padang gurun 40 tahun. Dan ini generasi yang sekarang ini adalah generasi yang lahir di padang gurun. Mereka adalah orang-orang yang sudah sekian lama mengalami dari sejak kecil kesusahan hidup ini. Panas terik di padang gurun, kedinginan di malam hari dengan segala macam bara bahayanya. Ketika mereka sudah melewati sungai Yordan, sekarang mereka mendapatkan sebuah ujian yang sangat besar, yaitu mengalahkan kota Yeriko. Biasanya kalau guru memberikan ujian kepada siswa-siswanya, diberikan yang gampang-gampang dulu, baru yang paling sulit terakhir kali. Tetapi ini tidak begitu. Ujian yang paling besar pada saat mereka masuk ke tanah Kanaan adalah mengalahkan kota benteng Yeriko itu. Dan mereka sudah sangat kelelahan. Mereka bukan dalam keadaan yang betul-betul siap. Yang ketiga, mengapa sulit? Oleh karena cara untuk mengalahkan kota itu sangat tidak biasa. Karena Alkitab firman Tuhan berkata bahwa mereka harus berjalan mengelilingi kota itu selama 7 hari. Dan apa yang terjadi? Mereka juga mesti membawa tabut berkeliling. Dan pada hari yang ke-7 mereka akan berseru. Dan itulah caranya. Mungkin bagi kebanyakan orang, bagaimana bisa melakukan itu? Bagaimana bisa mengalahkan Yeriko dengan cara itu? Tetapi itulah caranya. Jadi sekali lagi itu sangat tidak mudah. Tetapi kemenangan itu tetap mereka raih. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Kalau kita tanya kepada Yosua, kira-kira Yosua, mengapa kau bisa mengalahkan kota itu? Berdasarkan Alkitab ada beberapa hal yang muncul disampaikan. Pertama adalah oleh karena Yosua dan semua para imam dan semua percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Mereka beriman kepada perkataan Tuhan. Tuhan sudah katakan kepada mereka bahwa Yeriko itu di tanah Kanaan itu akan menjadi milik mereka. Itu sudah dijanjikan sekian lama. Dan tiba saatnya mereka harus percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. So sekalian, orang Israel itu sebenarnya adalah umat yang diajar Tuhan berkali-kali untuk percaya. Just believe, untuk percaya. Dari sejak mereka di Mesir, melewati Laut Merah ke padang gurun, lalu kemudian menyeberangi sungai Yordan yang dikatakan 100 meter lebarnya. Mereka sampai sekarang ke Kanaan, ke tanah itu, ke Yeriko. Itu adalah sebuah perjalanan cukup panjang di mana mereka dilatih untuk percaya. Dan itu memang tidak mudah. Dan latihan iman untuk percaya itu sebenarnya menjadi sebuah modal pada hari ini. Mereka mengalahkan akan Yeriko. Just believe. Percaya itu ternyata tidak segampang yang kita pikirkan. Tetapi Yosua dan teman-temannya itu percaya betul-betul apa yang dikatakan Tuhan. Dan di sini kita tahu Yosua dan semua yang lain tidak mempertanyakan Tuhan. Tidak mempertanyakan caranya Tuhan. Mereka percaya apa yang dikatakan Tuhan. Mereka tidak menganggap ini sebuah kebodohan, ini sebuah yang absurd, yang tidak masuk akal. Karena mereka tentu saja seperti yang Alkitab katakan, mereka tahu dengan jelas bahwa kepandaian manusia sepandai-pandainya tetap adalah kebodohan di mata Allah. Bahwa apa yang kita anggap bodoh dari Allah ternyata adalah jauh lebih berhikmat daripada manusia. Karena hikmat Allah, pengetahuan Allah, wawasan Allah tentu jauh lebih daripada yang dilihat oleh manusia yang kerdil dan seperti debu ini. So kasih Tuhan, Yosua percaya apa yang dikatakan Tuhan. Kemenangan itu terjadi berhubungan dengan ini. Ibrani pasal 11 berkata, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Ini dikatakan tembok-tembok, bukan satu tembok, tapi tembok-tembok Yeriko. Artinya bukan cuma satu bidang tembok yang runtuh, tapi seluruhnya runtuh. Ini jamak, plural. Tembok-tembok Yeriko, tembok-tembok yang besar itu hancur sebagai jawaban daripada iman Yosua dan yang lainnya. So sekalian, kemenangan itu terjadi berhubungan dengan percaya apa yang dikatakan Tuhan. Yang kedua,
Kemenangan itu terjadi karena mereka itu bersabar bertahan di dalam iman itu sendiri. Alkitab berkata faith endures. Iman itu membuat kita bertahan, bersabar di dalam perjalanan hidup kita. Itulah iman. Iman mengokohkan seseorang, iman memberikan energi bagi seseorang. Iman mendorong seseorang ketika dia lemah. Iman itu menguatkan seseorang. Dan itulah iman. Dan Yosua memiliki itu. Hari pertama mereka berjalan. Hari kedua mereka berjalan. Ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Selama berhari-hari mereka melakukan itu. Penuh dengan kesabaran, penuh dengan penyerahan, penuh dengan percaya. Dan itu yang terjadi. Tentu saja mungkin ada pertanyaan di benak mereka, di hati mereka. Mungkin iman mereka tidak selalu akan steady, tidak akan selalu naik. Mungkin turun naik juga. Tetapi mereka itu bertahan dalam itu. Mungkin ada banyak pertanyaan dari anak-anak, dari remaja-remaja tentang apa sih yang kita sedang lakukan. Mungkin juga ada perdebatan sedikit-sedikitnya. Tetapi sekalian, mereka menjalani itu semua. Ketika saudara menjalani perjalanan iman, memang tidak seluruhnya clear kadang-kadang. Tidak seluruhnya itu mulus dan jelas. Kadang-kadang ada pertanyaan kiri kanan, ada pertanyaan dan macam-macam. Tetapi di situ kita lihat, hari pertama, kedua, dan seterusnya. Mereka setia melakukan apa yang Tuhan katakan. Mereka percaya. Dan hari yang ketujuh kita melihat sesuatu terjadi. Kemenangan itu terjadi. Karena untuk mencapai kemenangan mereka harus sampai di akhir. Kalau saudara ikut pertandingan tinju, 12 ronde, kemenangan di ronde ke-5, ke-6, ke-7 bukan kemenangan. Karena yang namanya kemenangan itu harus sampai akhirnya di ronde yang ke-12. Dan kita mengalahkan lawan kita di ronde yang ke-12. Kadang-kadang saudara tidak sungguh-sungguh bertahan sampai akhirnya. Itu yang menjadi persoalan. Kita berhenti di ronde yang ketiga, di ronde yang ke-5. Dalam sebuah perjalanan panjang. Kita membutuhkan endurance. Dan faith endures. Iman itu membuat kita bertahan. Sampai kepada akhirnya. Sampai kepada garis finish yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kalau kita tanya kepada Yosua, mengapa kau mengalami kemenangan? Oleh karena Yosua membangun kegerakan iman bersama dengan yang lainnya. Iman itu tidak hanya ada pada Yosua, tetapi iman itu ada pada para imam, pada prajurit yang ada, pada penduduk, pada umat Israel, pada anak-anak, pada semua mereka. Jadi di sini kita menemukan collective faith. Iman yang bukan cuma satu orang single saja, tetapi bersama-sama mereka beriman. Dan Yosua menggerakkan mereka semua beriman. Yosua menstimulir, ayo kita percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya kita mengatakan Yosua bin Nun, anak Nun itu memanggil imam dan berkata kepada mereka, ayo kita siapkan semua. Dan dia membagi-bagi tugas. Setiap orang ada bagiannya. Para imam yang akan membawa sangkakala dan meniup sangkakala dari tanduk domba. Dan ada imam yang membawa tabut Allah. Dan ada prajurit di belakangnya. Dan seterusnya. Semuanya bergerak bersama-sama. Leadershipnya, kepemimpinannya, manajemen kehidupan dan pelayanannya. Semuanya bersama-sama. Mereka adalah komunitas yang sudah diajar oleh Tuhan. Tidak perlu menonjol seseorang. Tidak perlu hebat seseorang. Tapi semua akan mendukung satu dengan yang lainnya. Dan Yosua adalah orang yang mengerti akan hal ini. Saya percaya pengalaman Yosua itu cukup banyak di dalam peperangan. Dan satu kali di masa Musa masih hidup, Yosua punya pengalaman ini. Dan pengalaman ini saya rasa menjadi sebuah pengalaman yang juga dibagikan saat itu. Dia tidak tampil sendirian, dia mengajak akan yang lain. Bersama-sama dengan dia para imam, prajurit, bekerja bersama-sama. Itu sebabnya kegerakan iman adalah kegerakan kolektif, kegerakan bersama-sama. Terpujilah Tuhan dan diberkatilah saudara. Kalau saudara memiliki orang-orang di samping kiri kanan saudara adalah orang-orang yang punya iman. Yang kokoh, karena ketika saudara lemah, Anda ditopang oleh orang itu. Ketika dia lemah, kita menopang orang itu. Maka saudara kasih Tuhan, ini sesuatu yang penting. Di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita bersama, kita butuh ini. Saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lainnya. Di dalam iman bersama-sama, dalam kegerakan iman. Itu sebabnya dalam pelayanan, mari kita mendukung satu dengan yang lain. Kita mendoakan satu dengan yang lain. Kita memberikan masukan untuk kebaikan bersama.
Kita support satu dengan yang lain. Dengan demikian kita akan maju dan meraih kemenangan-kemenangan dari Tuhan. Maka selanjutnya yang keempat sekalian, kalau tanya kenapa Yosua bisa menang. Yang keempat, oleh karena dia mengeksekusi iman itu menjadi sebuah kenyataan. Ini penting sekali oleh karena kita seringkali terbagi dua antara konsep, antara pemikiran tentang iman dan antara tindakan iman. Secara klasikal seringkali ini didebatkan, dibenturkan satu dengan yang lain. Padahal kita berkata tidak begitu. Itu adalah kesatuan antara iman itu sendiri dan perbuatan. Itu adalah sesuatu yang menjadi kesatuan. Itu sebabnya Yakobus di dalam suratnya itu menuliskan, tunjukkan kepadaku iman tanpa perbuatan, dan akan aku tunjukkan kepadamu perbuatan hasil dari iman. Maka tidak boleh dipertentangkan iman saja atau perbuatan saja. Tetapi dua-duanya penting. Kita penting memiliki iman yang diperbuat, iman yang dikerjakan, workable faith, iman yang dikerjakan, iman yang bekerja. Juga kita butuh juga, bukan cuma bekerja tanpa iman, tapi kita coba bekerja dengan iman dan beriman dan bekerja, mengaktualisasikan semuanya. Dan ini penting sekali. Dan Alkitab mengatakan, Yosua bicara kepada para imam, ayo kita tidak cuma percaya, tapi mari kita do something seperti yang Tuhan bilang. Kita kelilingi kota itu. Hari yang pertama mereka melakukannya, selesai. Hari kedua mereka melakukannya, selesai. Dan sampai hari yang keenam mereka melakukannya. They did it. Mereka melakukannya. Di hari yang ketujuh mereka melakukan yang berbeda. Dan akhirnya mereka bersorak seperti yang Tuhan katakan. Luar biasa sekali. Ada masa di mana mereka itu berkeliling. Ada masa di mana mereka itu istirahat. Ada masa di mana mereka itu diam, silent, tidak boleh suara keluar. Ada masa di mana Tuhan katakan bersoraklah. Dan ketika mereka bersorak, Alkitab berkata runtuhlah tembok-tembok itu. Maka iman itu adalah sesuatu yang perlu dikerjakan. Perlu dilakukan. Dan banyak kali saya dan saudara tidak melakukan itu sebenarnya. Atau kita melakukan sesekali saja. Kita tidak sampai sungguh-sungguh melakukan persis seperti SOP-nya Tuhan. Standar operating procedure-nya Tuhan. Mereka melakukan persis seperti yang Tuhan inginkan dan sesuatu terjadi. They did it. Mereka melakukannya. Dan saya percaya itu yang harus saya dan saudara juga lakukan hari ini. Apa yang kita percaya tidak boleh mengawang-awang, tetapi itu harus membumi. Menjadi bagian dari keseharian hidup saya dan saudara. Dan akhirnya kita melihat mereka berhasil. Ada kemenangan di sana. Kalau gitu pertanyaannya, apakah berhenti? Sudah menang. Apakah itu? Tidak. Yang terakhir, yang kelima. Kemenangan percaya itu berhubungan dengan menyaksikan Tuhan. Maka kita menemukan tujuan yang besar di belakang ini semua. Bahwa lewat kemenangan iman itu akhirnya Tuhan dikenal. Orang bisa percaya kepada Tuhan. Orang bisa mengenal Tuhan. Tujuan daripada kemenangan itu adalah Tuhan dikenal orang, dipercaya orang, disaksikan kepada banyak orang. Dan itu yang terjadi. Itu berlaku bukan saja untuk umat Tuhan, orang Israel. Tapi itu juga berlaku untuk orang lain. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab itu berlaku bahkan untuk seorang perempuan sundal namanya Rahab. Ketika dua pengintai datang ke Yeriko, ke rumahnya Rahab. Maka apa yang terjadi? Rahab takut sekali dan dia berkata, kegentaran terhadap Tuhanmu. Sedikit kami dengar bahwa dia adalah Tuhan yang membebaskan kalian dari Mesir. Melewati Laut Merah ke padang gurun. Kami tahu siapa itu Tuhan. Dan kegentaran meliputi seluruh kota Yeriko. Meliputi kami semua. Itu sebabnya. Kalau kalian datang kembali menyerang nanti, tolong. Nyawa saya, nyawa keluarga saya, nyawa orang bersama dengan saya itu dilindungi. Spare our lives. Hidup kami tolong dilindungi. Lalu kemudian apa yang terjadi? Maka dua pengintai itu berkata, ya pasti. Seperti yang kamu percaya, kami akan melindungi. Dan kami terikat sumpah dengan itu kepadamu. Dan saudara, itu yang terjadi ketika Yeriko, tembok itu runtuh di kiri kanan.
depan belakangnya ada satu bagian yang tidak runtuh. Bagian yang tidak runtuh adalah tempat di mana Rahab itu tinggal. Karena pada saat itu Rahab diminta untuk menaruh kain yang berwarna. Yang pada akhirnya membuat mereka tidak diapa-apakan, mereka dilindungi. Saudara, intinya gini. Intinya adalah bahwa orang bahkan seperti Rahab. Yang secara moral bangkrut, yang secara moral kehidupannya tidak beres. Tetapi dia percaya Tuhan menghitung itu sebagai kebenaran dia. Dan dia berubah pada akhirnya. Saudara kasih Tuhan, ini yang menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita. Kemenangan itu bukan cuma sekedar kemenangan untuk saya dan saudara. Kemenangan untuk kita di keluarga kita. Tapi kemenangan itu menyaksikan Tuhan. Menyaksikan siapa Tuhan kepada orang lain sebanyak mungkin. Itu sebabnya jangan simpan kemenangan iman itu. Yang saya sebut dengan kemenangan iman tentu saja bukan hanya sekedar menang, sukses, hebat, kaya raya, terkenal. Bukan cuma itu. Tetapi kemenangan-kemenangan yang saya dan saudara raih di tengah-tengah kegagalan juga. Kita menemukan kita menang di tengah-tengah penderitaan, menang di tengah-tengah kesusahan kita, menang di tengah-tengah aniaya, menang di tengah-tengah segala penderitaan. Kemenangan itu juga bisa disaksikan bahwa Tuhan hadir, Tuhan memberi pertolongan. Waktu yang lalu saya itu berkhotbah. Dan saya itu begitu dengar khotbah saya cukup frustasi oleh karena buat saya khotbah itu tidak bagus begitu. Jadi ketika rada down juga, waduh khotbah kok seperti ini begitu. Saya sudah coba yang terbaik tetapi ya situasi seperti itu. Tapi bersyukur kemudian sore hari itu saya dapat beberapa di WhatsApp. Ada beberapa orang dari luar negeri yang rupanya kirim ke saya message. Salah satu bunyinya adalah, Pak, thank you untuk khotbah hari ini. Kami keluarga dalam keadaan yang sangat susah, kami keluarga dalam keadaan yang sangat sulit. Kami sudah mau ambil keputusan, kami akan menyerah. Tapi mendengar khotbah tadi, kami sekeluarga mengambil keputusan tidak menyerah. Kami sekeluarga mengambil keputusan, kami maju terus. Dari tempat yang lain, dari satu negara yang lain, saya tidak sebut negaranya, ada message juga yang datang. Dan berkata thank you untuk khotbah hari ini yang sangat menguatkan saya. Di tengah-tengah saya kesusahan, di tengah-tengah saya frustasi, saya mengambil keputusan untuk terus bersama dengan Tuhan karena khotbah Bapa. Saudara kasih Tuhan, efek dari khotbah itu saya tidak pernah bisa bayangkan. Ada beberapa yang memang memberi message kepada saya. Bahwa apa yang itu bukan karena saya. Bukan karena khotbah saya, karena tadi saya katakan khotbah itu bukan sebuah khotbah yang saya bangga terhadapnya. Tetapi Tuhan menggunakan apa yang lemah itu untuk bisa menghibur orang-orang di luar sana. Kemenangan iman itu bukan untuk saya. Kemenangan iman itu adalah untuk semua orang. Untuk saya dan saudara. Hari ini mungkin kita mengalami kesusahan, pergumulan, tantangan. Tapi itu tidak berarti kita akan menyerah. Tuhan tidak akan meninggalkan saya saudara. Tuhan tidak akan membuang kita. Tuhan akan mengasihi kita dan menolong setiap saudara. Itu sebabnya percaya. Faith endures. Itu sebabnya lakukan apa yang memang Tuhan sediakan. Do it, lakukan. Lakukan itu. Dan raihlah kemenangan. Dan kalau kemenangan itu sudah saya dan saudara peroleh sekali lagi. Share. Bagikan kepada banyak orang. Di luar sana banyak orang bertanya, siapa Tuhan kita? Di luar sana banyak orang seperti Rahab. Di dalam kegoncangan hidup, di dalam pergumulan, di dalam ketakutan, dalam teror yang dialami. Dia bertanya, apakah Tuhan mau menolong? Iya. Dan itu terbukti. Dan kita lihat Rahab dalam sejarah gereja, dalam sejarah Alkitab, Rahab menjadi tokoh yang sangat penting. Karena dia pada akhirnya adalah menjadi seorang yang dipakai Tuhan menjadi leluhurnya Mesias yang kemudian datang ke dunia. Kiranya Tuhan menolong saudara, memberkati kita dengan kemenangan iman, memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kemenangan di Yeriko adalah kemenangan yang menjadi contoh untuk kami sekalian belajar di zaman ini, di masa ini, di situasi ini. Untuk kami juga melangkah seperti Yosua. Bersama dengan para imam, bersama dengan para tentara, bersama dengan orang Israel, umat Tuhan. Tuhan ampuni kami karena seringkali keputusasaan sudah menguasai kami. Dan kami tidak beriman, kami tidak percaya lagi. Kami menjadi tawar hati dan terpuruk. Dan kami membuat orang lain juga terpuruk di sekeliling kami. Kiranya firman ini menguatkan kami.
pribadi kami, di rumah kami, di usaha pekerjaan kami, di gereja kami, di pelayanan kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.